Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoliandini, dan inilah U-News lengkapnya. Publik dihebohkan beredarnya video viral alat rapid test antigen yang diuji coba menggunakan air keran dengan hasil positif. Video tes antigen menggunakan air keran menunjukkan hasil tes positif COVID-19 viral di berbagai media sosial. Tampilan pada rekaman video dengan watermark @Captain Jack Sparrow ini sontak menghebohkan khalayak ramai. Dalam tampilan video yang sama, tertulis ajakan untuk menyebarluaskan video tersebut. Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kepulauan Riau, Tengku Said Arif Fadila, menanggapi video viral tersebut. Arif memastikan untuk masyarakat tidak serta-merta percaya dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Arif mengatakan tes antigen yang disediakan pemerintah merupakan tes antigen berlisensi. Hasil tes antigen yang disediakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. Antigen yang kami kasih itulah yang benar. Ya. Gitu. Di Kepri tidak ada ditemukan kalau begitu. Tidak ada. Kalau ada tak usah pakai antigen itu, pakai antigen. Ada, kita antigen semua datang dibantu dari pemerintah pusat dan kita distribusikan. Cuma ada lisensinya. Sementara itu, juru bicara Satgas COVID-19 Kepulauan Riau, Cecep Yudiana, menjelaskan mengenai penggunaan tes antigen. Menurutnya, prosedur penggunaan tes antigen seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kita sudah pasti tenaga kesehatan. Jangan sembarangan orang dari mana antigen itu. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Muhammad Bisri, juga menegaskan video yang beredar merupakan video hoax. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Bunga Ashab, UTV mengabarkan. Seorang operator drone, Joey Helms, menangkap momen saat drone yang dia terbangkan menabrak lava gunung berapi Fagradals yang sedang meletus di Islandia. Inilah video tangkapan layar drone Joey Helms ketika merekam detik-detik drone yang dia terbangkan menabrak gunung berapi Fagradalsfjall yang sedang meletus di Islandia pada Senin 24 Mei 2021. Video menakjubkan itu menghantarkan siapa saja berada terdekat di lava gunung berapi Fagradalsfjall. Joey Helms menerbangkan drone tersebut dengan manual. Menurut Joey Helms, operator drone yang juga YouTuber itu, ini adalah pengalaman yang mendalam dan unik baginya. Now around the volcano where you have the hot gases emitted that cause turbulences all around it and hot rocks raining onto you, flying these things is even more tricky. Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Seorang nelayan ditemukan tewas tenggelam di perairan Dompa, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah seorang nelayan di perairan Pulau Dompa, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Identitas korban diketahui Wahyu, 60 tahun, terpental saat memperbaiki mesin kapal kayu bersama keponakannya. Wahyu ditemukan 20 meter dari lokasi kejadian. Kepala Seksi Operasional Basarnas Tanjung Pinang, Miswadi, mengatakan korban diketahui tenggelam saat memperbaiki mesin kapal pompong bersama keponakannya. Sementara keponakan korban, Wahyu, berusia 15 tahun, dapat menyelamatkan diri. Korban itu lagi mau mencoba pompongnya, karena kondisi pompongnya rusak. Sehingga mencoba di daerah Dompa. Pada saat melaksanakan itu terjadi mesinnya mengalami kerusakan sehingga teman-teman itu terpental. Untuk Mahmud ditemukan dalam kondisi meninggal. Untuk Wahyu dia bisa menyelamatkan diri menuju ke tepi. Jadi pada saat kita melakukan pencarian itu kita menanyakan ke Wahyu di mana posisi kejadiannya. Setelah posisi kejadian kita melakukan
penyelaman. Tim SAR gabungan melakukan penyelaman. Nah, pada saat melakukan penyelaman pertama, korban ditemukan dalam kondisi meninggal lebih kurang dari posisi kejadian sekitar 20 meter. Jenazah Wahyu kemudian dievakuasi menuju rumah duka. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Bunga Asyab, Irwan, UTV mengabarkan. Wali Kota Tanjung Pinang enggan menanggapi permasalahan hukum yang menimpa sejumlah pegawai ASN di daerah itu. Padahal tanggung jawab pembinaan ASN di daerah berada di pundak setiap kepala daerah. Ya, ini Ibu, terima kasih Bu Camat semuanya Pak. Ditemui di sela-sela kegiatannya, Wali Kota Tanjung Pinang tak berkomentar mengenai persoalan hukum yang menjerat sejumlah pegawai ASN pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dalam laporan video jurnalis Ulasan, Rahma tak menanggapi sama sekali pertanyaan wartawan, meski pertanyaan wartawan terdengar jelas. Ini banyak pegawai Pemko yang kena kasus, Bu. Oh, Gimana, Bu? Ini Ibu, terima kasih Bu Camat semuanya Pak Bu. Babinsa, Mas ya. Boleh, Bu, sedikit, Bu. Bu. Sikap serupa juga ditunjukkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjung Pinang, Raja Khairani. Raja Khairani irit bicara mengenai persoalan hukum yang mendera sejumlah pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Menurutnya, kasus yang menimpa pegawai Pemko Tanjung Pinang merupakan urusan pribadi. Bu Raja. Nanti tanya sama dia. Ya, kan sudah tayangin. Bu, tanggapannya, Bu. Kenapa banyak pegawai kita yang kena kasus, Bu? Tanggapannya. Mana aku tahu kasusnya kasus apa? Pidana itu pribadi loh. Kan ada banyak tuh, ada 4, Bu. Dari Vina sampai camat terakhir, Bu. Tanggapannya seperti apa, Bu? Tanya sama yang bersangkutan kenapa dia terjerat kasus. Kan laku ngurus pribadi orang. Berdasarkan data yang diperoleh Ulasan, oknum pegawai ASN Pemko Tanjung Pinang terjerat masalah hukum, yakni Yudi Ramadhani, terdakwa kasus korupsi BPHTB. Vina Saktiani, terakhir menjabat kasih salah satu kecamatan di Tanjung Pinang, terjerat kasus penipuan dan penggelapan. ER, Lurah Kota Tanjung Pinang, terjerat kasus pencabulan anak di bawah umur. Oknum Satpol PP Tanjung Pinang, terjerat kasus peredaran narkoba di Bintan. Kendati irit bicara, pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan oknum pegawai yang terjerat masalah hukum akan diberi sanksi sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS. Bu, kenapa banyak bermasalah, Bu? Pembinaannya seperti apa, Bu? Pembinaannya, Bu? Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Fedro, UTV mengabarkan. Densus 88 berhasil mengamankan 13 terduga teroris jaringan Jamaah Ansor Daulah JAD di Merauke, Papua. Para terduga teroris aktif melakukan perekrutan di sejumlah distrik. Densus 88 berhasil mengamankan 13 terduga teroris di Merauke, Papua. Sebanyak 2 orang dari 13 terduga teroris tersebut disebut telah disiapkan sebagai pengantin bom bunuh diri. Menurut Kapolda Papua, Irjen Pol Matthews D. Fakiri, para terduga teroris aktif melakukan perekrutan di sejumlah distrik. Sehingga tidak menutup kemungkinan jaringan Jemaah Ansor Daulah JAD sudah masuk ke beberapa kabupaten lain di sekitar Merauke. Pengantin jadi tinggal pengantinkan saja. Karena sudah disiapkan itulah makanya dari Polri bergerak cepat sehingga tidak boleh terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di tanah Papua. Karena sudah disiapkan, tentunya kita tidak mau kecolongan, makanya kita lakukan segera penangkapan. Kemarin saya sudah sampaikan dari Makassar. Yang Makassar itu berlatih dulu di Merauke, baru dia ke sana melakukan kegiatan di sana. Sebelumnya Densus 88 menangkap 11 terduga teroris di Merauke pada Jumat 28 Mei lalu di beberapa distrik. Kemudian, Densus 88 menangkap 2 teroris lainnya pada 1 Mei 2021. Terduga teroris yang ditangkap ini terindikasi kelompok jaringan Jemaah Ansor Daulah JAD. Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.